Saya ingin menyambut jemaat yang mengikuti ibadah ini secara streaming live online juga. Luar biasa. Saya akan khotbah tentang fokus hidup berkualitas. Tahukah Anda bahwa kualitas pikiran Anda menentukan kualitas hidup Anda? Katakan amin. Kualitas pikiranmu menentukan kualitas hidupmu. Karena tindakan kita lahir dari pikiran. Segala sesuatu yang kita lakukan lahir dari apa yang kita pikirkan atau kita renungkan. Makanya kalau orang bilang dia jatuh dalam dosa itu karena khilaf, saya gak percaya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu lahir dari pikiran. Kalau kita bisa jatuh dalam dosa, karena sudah kita pernah pikirkan sebelumnya. Udah pernah kita renungkan. Efesus 4 ayat 17 kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Katakan pikiran yang sia-sia. Yang sia-sia itu seperti apa? Yang tidak berarti, tidak bernilai, tidak bermoral. Hal-hal yang gak ada tujuannya, useless things. Pertanyaan saya, apa fokus hidup Anda hari ini? Tahukah Anda bahwa Anda cenderung tertarik kepada hal-hal yang menjadi fokus Anda. Saya kasih contoh. Anda tahu bahwa sosial media, apps YouTube, Netflix itu punya algoritma. Yang ngerti lambaikan tangan. Jadi saya tahu Anda paham maksud saya. Algoritma. Nah, algoritma YouTube, Netflix atau sosial media akan membaca konten-konten apa yang paling sering Anda tonton. Konten-konten apa yang paling sering Anda like. Yang paham katakan amin. Ketika saya mulai rajin olahraga, saya suka buka konten YouTube kardio. Yang gerakan-gerakannya udah pasti mengecilkan perut. Katakan amin ibu-ibu. Contoh beberapa yang saya tonton itu ya, yang pokoknya gerakannya tuh mengecilkan pinggang, perut, dan lengan. Nah, begitu saya mulai nonton itu setiap hari, tentu saja saya ikuti gerakannya. Mulailah YouTube memberikan suggestion contents, tayangan-tayangan serupa, konten-konten sejenis. Sama halnya dengan Netflix. Anda hobi nonton film apa? Saya suka nonton film yang thrill, yang kayak detektif crime scene gitu. Terus yang action. Saya juga suka komedi ya. Drama kalau terlalu lebay saya gak suka. Karena saya gak suka bikin diri sendiri sedih. Hidup udah cukup berat, ngapain kita nangis-nangis buat sesuatu yang gak berarti. Betul? Bohong lagi. Nah, saudara, karena saya suka nonton film-film yang thrill itu, komedi, crime scene, Netflix selalu menayangkan pilihan-pilihan suggestion movie yang sejenis dengan kategori film yang saya suka. Tadi gini, sosial media sama apps aja bisa membaca algoritma fokus kita. Apa yang menarik buat kita. Nah pertanyaan saya, apa fokus Anda? Kalau kita mau hidup kita ini berkualitas, kalau kita mau hidup kita ini berbuah, kita harus mengarahkan fokus kita kepada hal-hal yang berkualitas. Katakan amin. Kita harus mengarahkan fokus kita kepada hal-hal tuh yang nambah nilai. Saya pernah share, kalau Anda ngobrol sama orang, pernah gak Anda ketemu orang tuh yang Anda duduk sebentar tuh 2 jam gak berasa. Kenapa? Karena yang dia ngomongin tuh nambah nilai dalam hidup. Anda seneng dengerin dia ngomong. Hal-hal yang menambah pengetahuan. Kita kayak dengerin dia ngomong tuh exciting gitu loh. Ih, gue belum pernah nih denger ini. Keren, wow keren. Kemudian kita sering ini, dipertajam pemikiran kita. Kita jadi makin ngerti. Nah, arahkan fokus kita kepada hal-hal yang berarti, bukan yang sia-sia. Sehingga hal-hal yang menarik perhatian kita adalah hal-hal yang sejenis, yang berkualitas, yang bernilai, yang kudus, yang mempertajam kita. Yang setuju katakan amin. Filipi 4, mari kita belajar arahkan fokus kita kepada hal-hal yang berkualitas. Kita baca,
Kita mau baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. 3, 2, 1. Jadi akhirnya semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah, katakan pikirkanlah semua itu. Arahkan fokusmu kepada hal-hal yang benar supaya hidupmu benar. Arahkan pikiranmu kepada perkara-perkara yang mulia supaya hidupmu mulia. Kamu bisa jadi orang yang noble. Arahkan pikiranmu kepada perkara-perkara yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Supaya hidupmu adil, manis, sedap didengar, dan patut dipuji. Katakan amen. Kalau Anda fokus kepada hal-hal yang berkualitas, Anda tidak akan tertarik sama hal-hal yang tidak berkualitas. Saya ulangi. Kalau Anda fokus kepada hal-hal yang berkualitas, Anda tidak akan tertarik kepada hal-hal yang tidak berkualitas. Saya kasih contoh. Cari jodoh. Tipe orang seperti apa yang menarik Anda? Ingat pepatah berkata, birds always fly with the same feather. Burung selalu terbang dengan sejenisnya. Tahukah Anda bahwa pilihan kita mencerminkan hati kita? Amsal 27:19 kita baca sama-sama. Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah, katakan hati manusia mencerminkan manusia itu. Pilihanmu mencerminkan hatimu. Orang seperti apa yang menarik perhatian Anda? Markus 7 ayat 20, Yesus bilang gini, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Saya kasih tahu, orang yang hatinya cabul, pasti suka sama yang cabul-cabul. Orang yang hatinya najis, pasti tertariknya sama yang najis-najis. Anda akan mendapat ikan sesuai umpan. Katakan sama-sama, aku akan mendapatkan ikan sesuai umpan. 3, 2, 1. Pasangan seperti apa yang menarik Anda? Saya ulangi, kalau Anda fokus sama yang berkualitas, Anda tidak akan tertarik sama yang tidak berkualitas. Orang tidak akan memancing kakap di kolam lele. Satu hari saya lihat Instagram teman, dia seorang janda cerai. Dia tentu pengen cari jodoh lagi karena masih muda. Orangnya cantik banget, bodinya keren banget. Saya heran kenapa bisa cerai. Suaminya bodoh banget gitu. Cantik banget, bodinya keren banget. Nah, dia upload di sosial media, foto-foto dia. Cewek jomblo kan selalu eksis banget kan. Supaya banyak yang nge-like. Untung-untung dapat jodoh yang DM. Nah, satu kali dia foto tuh pakai baju bikini. Di bawah pancuran air. Dengan rambut basah terurai panjang. Agak nungging sedikit dia gini. Saya ngelihatnya sampai terkagum-kagum. Set, keren banget bodinya, mulus-lus, putih-tih. Ini sih BAHENOL. Keren. Betul-betul mantap. Tapi saya bilang sama dia. Saya orangnya tegur ya di depan orang. Gak suka ngomongin di belakang. Saya bilang sama dia gini. Kamu gak akan nangkep lele. Kamu tidak akan nangkep kakap di kolam lele. Paham gak sih? Kamu gak akan dapat jodoh yang bermartabat, noble. Kamu gak akan dapat pasangan yang terhormat, yang baik, yang tidak cabul. Kalau kamu juga bermartabat, kamunya juga sopan, terhormat. Karena kamu akan dapat ikan sesuai umpan. Kalau laki-laki yang bermartabat, terhormat, punya
kedudukan, nama besar. Malu dapat istri yang gak tahu malu. Am I right? Laki-laki yang baik ndak akan cari cewek yang tidak baik. Ada pepatah dulu bilang gini, cari cewek cantik buat jadi pacar, tapi cari cewek yang baik untuk jadi istri. Kalau Anda cuma goalnya cuma pacaran, dating aja, main-main aja gak apa-apa. Posting lah kamu pakai bikini, gak pakai baju, terserah lu. Tapi kalau kamu mau jadi istri orang, jangan bikin malu. Oh Bu Heni kasarnya mengecilkan perempuan, habis cowok gak seksi. Buat saya. Sama. Kalau Anda mau dapat istri yang baik, istri yang terhormat, istri yang punya karakter yang baik, jadilah laki-laki yang baik. Jangan jadi laki-laki begajul. Karena yang begajul suka sama yang begajul. Ngerti begajul? Gak tahu gue artinya apa. Emak gue suka ngomong gitu. Kolose 3 ayat 2. Baca sama-sama. Yang harus jadi standar fokus kita adalah perkara-perkara di atas. Katakan amin. Hikmat yang dari atas membuat Anda cerdas. Katakan hikmat dari atas membuat saya cerdas. Dan hikmat yang dari atas membuat pilihan Anda berkualitas. Katakan amin. Amsal 2 ayat 6. Pak Sigit, ayo rame-rame ikut baca. 3, 2, 1. Dan pandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, jadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan dan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Baca ayat 16 please, 16. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Hikmat yang dari atas membuat engkau bijaksana memilih, katakan amin. Tuhan akan memberi hikmat. Apa yang jadi ukuran Anda dalam memilih seseorang. Dengan siapa Anda bergaul, menentukan kualitas hidupmu. Dengan siapa Anda menikah akan menentukan masa depanmu. Katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi. Siapa di sini yang mau punya masa depan yang berkualitas? Pilihlah teman-teman yang berkualitas. Milikilah lingkaran pertemanan yang berkualitas. Pilihlah pasangan yang berkualitas. Karena pilihanmu menentukan masa depanmu. Katakan amin. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul karena itu menentukan kualitas hidupmu. Efesus 5 ayat 6 berkata gini. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Anda suka duduk sama orang yang suka ngomong kosong gak? Karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bayangin. Janganlah kamu berkawan dengan mereka. Suka ada yang ngelawan di Instagram ngomong gini. Bu Heni, buktinya saya bergaul sama teman-teman saya yang anak dunia yang hidup dalam dosa. Saya nggak jadi seperti mereka tuh. Kalau saya nggak mau bergaul sama mereka, lalu siapa yang memberitakan Injil sama mereka? Ngapain lawan gua? Marah aja sama Rasul Paulus. Jangan marah sama saya. Yang nulis kan Rasul Paulus bukan saya. Saya cuma baca firman. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 10. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memikirkan perkara-perkara di atas. Kita sedang mencari apa sih yang berkenan sama Tuhan? Tuhan berkenan gak sih sama hidup saya? Saya yakin gini. Kalau Anda selalu meletakkan dasar pemikiranmu
dari perkara-perkara di atas yang jadi ukuranmu adalah perkenanan Tuhan, hidupmu pasti berkualitas. Amin. Karena perkara-perkara di atas menjamin hidup yang berkualitas. Ingat, kalau Anda pengen dapat jodoh yang baik, Anda juga harus jadi umpan yang baik. Waktu saya masih remaja, Jojo ini beda sama teman-teman cowok lainnya. Teman-teman cowok tuh biasanya suka punya pacar yang seksi. Kalau jalan tuh sukanya yang pacarnya pakai rok mini. Bajunya terbuka-terbuka, nerawang-nerawang. Saya tuh kalau pergi keluar nonton atau makan, saya perhatiin anak muda yang pacaran berdua-berdua, duduk di sudut, di bioskop gelap-gelapan, pakai rok mini. Terus abis film kelar dia bener-benerin baju, saya tuh worry banget gitu loh. Ini orang tuanya tahu gak sih? Saya kasih tahu ya. Waktu saya pacaran sama Jojo, Jojo tuh ngelarang saya pakai rok mini. Di atas lutut tuh gak boleh. Emang dia luarnya muda, dalamnya old fashion. Saya dari umur 16 tahun, bayangin 16 tahun masih muda banget gak? Dilarang pakai rok mini. Gak boleh pakai you can see. Gak boleh. Baju biar kemeja panjang, nerawang dikit disuruh ganti. Dimarahin saya, ganti kamu. Gak boleh pakai celana pendek. Jadi saya tuh gedenya kuno banget gitu. Pasti ada yang ngetawain saya, pantesannya ada dia kuno, biarin. Ternyata gini, suami saya ini dari muda sudah mendidik saya jadi wanita yang terhormat. Perempuan yang anggun. Dia selalu pesan gini sama saya, kamu harus bisa jadi teladan. Mana tahu hari ini jadi hamba Tuhan, amin. Saya belajar gini, kita bisa lihat fokus hidup orang najis atau suci. Sukanya fokusnya perkara ilahi atau duniawi. Itu dari apa yang menarik bagi dia. Anda mau lihat calon pasanganmu itu pikirannya najis atau suci. Cintanya tuh perkara ilahi atau perkara-perkara duniawi. Dari apa yang menarik bagi dia. Jojo tidak mau saya pamer-pamer tubuh. Dia mau saya jadi perempuan sopan yang bisa jadi teladan. Titus 1 ayat 15 berkata gini. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Pikirannya selalu kotor. Jojo muda paling suka foto sama hamba Tuhan. Jojo nih waktu pacaran sama saya, tiap hari kira jemput saya buat pergi kemana? Ibadah KKR. Enggak ada yang lewat. Pendeta manapun datang ke Jakarta KKR dia datang. Nenteng-nenteng saya. Lari-lari kami. Ikut ibadah KKR di sana sini, di sana sini. Selalu koleksinya foto sama hamba Tuhan. Semua dia punya. Yang saya bikin cemburu tuh dia foto sama Darling, cek dia peluk gini. Darling kan cantik toh. Marah saya nggak tahu kalau itu hamba Tuhan. Waktu itu kan masih di Indonesia. Nah, sampai-sampai teman SMA tuh tanya gini ke saya. Kamu nih pacaran sama Jojo, pernah diajak ke mall gak sih? Pernah diajak nonton gak sih? Saking mereka tahu, Jojo tuh kegemarannya pergi KKR, pergi ibadah. Well, saya bersyukur hari ini saya jadi istrinya. Karena saya tahu yang menarik bagi dia adalah perkara-perkara sorga. Amen. Hati-hati dalam memilih rekan bisnis. Hati-hati memilih partner kerjasama bisnis. Lihat kualitas hatinya. Kecenderungan hatinya. Dan pilihan-pilihannya. Anda harus fokus di situ. Kalau kualitas hatinya curang. Menghalalkan segala cara. Najis. Gak tanggung jawab. Gak bisa dipegang omongannya. Wow, hati-hati. Jangan mata duitan. Jangan kerjasama cuma karena Anda butuh modal. Saya jamin ujungnya tidak akan baik buat Anda. Yang mengerti katakan amin. Apa fokus hidup Anda? Saya kasih tahu kalau Anda bingung. Fokus hidup gua apa ya? Gampang. Lihat aja algoritma yang paling sering muncul di sosmed dan YouTube dan Netflix Anda.
Mereka bisa kasih tahu kecenderungan Anda. Mereka bisa kasih tahu fokus hidup Anda. Kalau fokus hidupmu tuh makanan sehat, IG-mu tuh yang akan muncul bukan kuliner babi panggang, bakmi, bukan. Yang akan muncul adalah jus mengecilkan perut. Minuman yang bisa jadi detox. Anda paham maksud saya? Satu kali saya lihat di beranda IG saya, banyak foto-foto perempuan seksi yang menampilkan buah dada. Maaf. Saya kan gak ngerti sosmed, saya ini gaptek. Saya bilang sama temen, gua gak follow kenapa muncul ya? Terus mereka bilang gini, soalnya ada orang yang kamu follow, mereka follow. Ngerti ya? Oh gitu, iya. Akhirnya saya iseng-iseng, saya pencet lah tuh foto semangka 2 itu. Tek. Siapa sih yang like? Ternyata yang like itu orang yang sama. Di semua akun. Like. Wih, dia loh ternyata. Ampun, saya jamin hidupnya najis banget. Soalnya demennya liatnya dada-dada, paha-paha. Kayak orang beli KFC gitu. Oh dada atau paha? Ampun deh. Kalau yang sering muncul di beranda akun Anda adalah film-film dan akun-akun porno. Udah pasti fokusmu pornografi. Efesus 5 ayat 3, baca sama-sama. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Yang terakhir ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Yang percaya katakan amin. Pikiran cabul membuat orang hidup dalam percabulan. Pikiran najis membuat orang hidup dalam kenajisan. Pikiran yang jahat membuat orang hidup dalam kejahatan. Pikiran yang serakah membuat orang hidup dalam keserakahan. Ingat, pikiran yang sia-sia melahirkan kehidupan yang sia-sia. Karena kualitas pikiranmu menentukan kualitas hidupmu. Katakan amin. Yang berikutnya saya kasih contoh lagi. Belanja barang berkualitas. Saya percaya ketika kita sebut kualitas, Anda ngerti ada harganya. Orang yang mentingin kualitas pasti berani bayar mahal. Katakan amin. Dulu saya punya mental murahan. Saya paling seneng kalau belanja baju tuh 100.000 dapat 3. Seneng banget. Kalau mama saya beli baju 300 ribuan, saya bilang gini, aduh mahal banget. Mama saya ketawain saya, 300 ribu mahal gitu. Saya bingung. Saya wanita ibu cerdas, ibu bijak. Makanya belinya yang murah. Saya pikir gitu. Ngirit bos. Tapi ternyata saya salah. Ibu cerdas, belanja barang berkualitas di harga yang pas. Katakan amin. Kapan harga pas? Pas sale, pas diskon, pas ada potongan. Saya nggak mau sebut brand. Tapi ada brand di mall yang saya suka. Bajunya tuh berkualitas. Makanya mahal. Setiap kali saya ke mall, selalu saya tunggu poster warna merah tulisan putih. Saleh gitu ya. Nah, saya sama Jojo sering diajak ke toko itu. Ini Mr. Saleh. Dapat istri Saleh ya. Nah, saya kasih tahu. Kenapa barang di mall yang bermerek itu mahal? Karena kualitasnya bagus. Saya pernah beli legging di sebuah toko di pasar. Leggingnya harganya 25.000. Wih keren, murah. 100.000 dapat 4. Biasanya 100.000 dapat 3, ini saya dapat 4. Saya beli warna coklat, navy, hitam, krem. Keren. Begitu saya cuci, saya pakai. Gak berapa lama, sobek. Dan sobeknya itu di bagian yang tidak terhormat. Jadi kayak orang pakai celana gak pakai celana. Saya duduknya gini terus gitu. Aduh bahaya ini gitu kan.
Nah, saudara tahu, sejak itu saya belajar. Ada harga, ada barang. Anda mau yang berkualitas, harus berani bayar harga. Yang ngerti katakan amin. Tapi saya nggak pernah beli harga itu ketika mahal. Ibu cerdas, belanja barang berkualitas di waktu yang pas. Pas sale, baru beli. Dan sale-nya itu gila-gilaan saudara. Bisa sampai sisa 150.000. Kalau dulu kan 100.000 dapat 3. Sekarang saya beli yang 150.000 satu, oke lah ya. Nah, saya kasih tahu kenapa batik tangan pengharapan di atas 300-an ribu. Karena handmade, buatan tangan. Dan dibikinnya itu satu-satu. Bukan massal, bukan cetakan mesin. Yang potongnya 1000 pieces sekali potong. Enggak, potongnya satu-satu. Yang tukang motong ini manual, pakai gunting. Dijahit rapi. Karena sampai enggak rapi, ganti. Dipilih baik-baik, bahannya yang bagus. Yang harus Ibu Heni mau pakai, gitu kualitasnya. Sampai jelek saya bilang kampungan ini. Saya bilangin ke tukang jahitnya, kenapa jualan kayak begini? Ada yang saya nggak mau pakai. Saya bilang kampungan, saya nggak mau. Kalau saya mau pakai, berarti itu bisa dijual buat orang lain. Karena kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Amin. Nah, saya mau jualan barang yang berkualitas. Makanya nggak bisa tanding sama batik-batik di sosial media. Sorry, bukan sosial media. Batik-batik di toko online. Yang bisa jual batik cuma 35.000 satu. Saya kesel. Saya dibilangin gini sama teman saya. Batik lu kemahalan. Susah laku. Gue bilang, gue bukan jualan batik. Gue nolong anak-anak Indonesia yang butuh makan. Tapi gue gak mau orang beli batik itu karena kasihan. Kasihan lu. Tangan Pengharapan harus kasih makan sekarang 7.700 anak di 110 titik seluruh Indonesia. Kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Tuhan baik. Makanya nabur lebih kencang. Supaya kita bisa nolong lebih banyak orang. Amin. Dengar. Orang bilang gini, kenapa batik tangan Pengharapan mahal? Di atas 300-an ribu. Karena berkualitas. Saya penasaran kenapa batik itu bisa murah di e-commerce. Saya beli 5 toko sekaligus. 35.000 satu. Ada yang 100.000 satu. Saya bawa pulang. Saya cek. Aduh, ini mah gak ada furingnya. Ini tipis banget. Ini mah print-printan. Jelek banget. Katunnya aja jelek banget. My God, kayak gini dibandingin sama batik tangan Pengharapan. Saya bilang sama teman saya, gue gak peduli tangan Pengharapan omsetnya gak setinggi toko online lain. Karena gue bukan cari duit. Gue mau orang yang beli batik tangan Pengharapan memberkati anak-anak Indonesia. Dan mereka juga diberkati karena pakai produk yang bagus. Amen. Banyak orang jualan berangkat dari pemikiran profit oriented. Mereka gak peduli apakah customer yang beli diuntungkan atau tidak. Orang yang beli itu bangga gak makainya. Katanya, orang gak peduli lagi kualitas. Ada orang kaya tuh beli baju yang murah. Tiap hari ganti gak pernah sama. Dia beli pakai sekali buang. Gue bilang itu orang. Kalau saya beli yang berkualitas dan saya pakainya lama. Waktu saya kasih ke orang lain, keadaannya masih sangat bagus. Almost new, seperti baru. Sehingga yang saya kasih tuh seneng. Jangan jadi orang yang kalau ngasih baju bekas, Bu Heni terima baju bekas layak pakai. Bisa, nanti kami kirim ke Papua, kirim ke NTT. Dikirimlah. Apa enggak yang datang? Bekas tumpahan susu, bekas tumpahan makanan di sana sini. Ongkos kirim ke Papua aja bisa beli kaos satu. Saya buang. Gak layak dikasih orang, jangan. Kasih tuh yang berkualitas. Makanya Anda harus beli yang berkualitas. Gak perlu mahal. Belilah di harga, di waktu yang pas. Amin. Waktu batik tangan Pengharapan lagi sale. Borong dong makanya. Amin. Haleluya. Saya akhiri karena waktu saya habis. Fokus kepada perkara-perkara sorga. Membuat hidup kita berharga. Efesus 5. Ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan yang korban yang harum bagi Allah.
Yesus menjadi korban yang harum bagi Allah. Hidupnya sangat berkualitas. Anda mau hidupmu jadi korban yang harum bagi Allah? Hiduplah berkualitas. Gaya hidup Kristus harus jadi tolak ukur bagi kita. Hidup Kristus di bumi haruslah jadi teladan bagi kita. Fokus sama perkara-perkara sorga. Jangan melulu apa-apa yang dunia. Saya kasih tahu, pengorbanan Kristus membuat hidup kita mulia. Pengorbanan Kristus membuat hidup kita berharga. Tahukah Anda, waktu kita hidup dalam dosa, dosa itu menurunkan nilai kita. Dosa merusak kualitas kita. Gak heran waktu orang hidup dalam dosa, mereka merasa gak layak. Tuh? Waktu orang hidup dalam dosa, mereka merasa terhina, gak berharga. Makanya anak-anak muda yang udah satu kali bikin dosa, berbuat seks di luar nikah, biasanya akan jatuh sama pria lain lagi, pria lain lagi, pria lain lagi. Kenapa? Dosa membuat kita merasa tidak berharga. Orang kalau diajak ke gereja, sering nolak dengan alasan, gue masih hidup dalam dosa. Dosa membuat orang merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi tahukah Anda, Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Amin. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah telah memulihkan kualitas hidupmu. Allah telah mengembalikan nilaimu. Kamu jadi berharga. Kamu jadi mulia. Karena pengorbanannya. Jangan lagi sia-siakan hidupmu. Jangan lagi hidup sama seperti orang dunia. Tolak ukur kita tidak boleh dunia. Tolak ukur kita harus sorga. Pikirkanlah perkara yang di atas. Apa yang kudus. Apa yang suci. Apa yang mulia. Apa yang berkenan kepada Allah. Amen. Mari rubah cara pikirmu. Alihkan fokusmu. Jangan lagi fokus kepada perkara-perkara duniawi. Yang najis, yang kotor. Jangan lagi keluar perkataan kotor. Jangan lagi gemar kepada kecemaran, percabulan, kenajisan. Jangan suka kecurangan, penipuan. Jangan merugikan orang. Fokus hidupmu jangan semata-mata keuntungan. Tapi bagaimana hidupmu bisa jadi berkat bagi semua orang. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang telah memulihkan kualitas hidup kami. Sehingga kami jadi orang-orang yang berkualitas hari ini. Orang-orang yang punya nilai. Pengorbanan-Mu di kayu salib mengembalikan nilai kami. Membuat kami berharga. Membuat kami mulia. Tolong kami Tuhan. Supaya kualitas pikiran kami berdasarkan kualitas surga. Tolak ukur kami adalah perkara-perkara di atas. Apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kami. Apa yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana kami berkenan kepada Tuhan. Kristus menjadi tolak ukur keteladanan bagi kami. Terima kasih. Ubahkan hidup umat-Mu Tuhan. Pegang kepalamu. Katakan ubah cara pikirku yang salah. Ubah fokusku yang salah Tuhan. Pegang hatimu. Kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan hatiku. Buat hidupku berkenan Tuhan. Biarlah yang lahir dari hatiku adalah perkara-perkara yang suci, yang mulia, yang benar. Biarlah kasih yang mengalir dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Pulihkan umat-Mu. Biar hidup mereka berkualitas. Kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan. Amen. Kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati.